Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggota, saya Viola Salsabila. Saya Nadia Legina. Saya Dianovita. Saya Rahmia Husnun Nazibah. Saya Nur Mutiara Meisyah. Berikut adalah video penjabaran RPP dan video mengajar kelompok 6. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah kami pilih dan kami buat yaitu pada kelas 6 semester 1 dengan tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1 Bekerja sama mencapai tujuan, dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia yang memiliki kompetensi inti dan kompetensi dasar serta indikatornya. Tujuan pembelajaran dari RPP ini yang pertama dari segi kognitif, yaitu dengan mencermati video berpidato, peserta didik dapat mengetahui isi pidato dengan benar. Yang kedua, dengan mencermati pidato, peserta didik dapat membuat pidato hasil karyanya sendiri dengan baik. Selanjutnya dari segi afektif. Dengan mencermati video berpidato, peserta didik dapat memiliki sikap menghargai orang yang sedang berbicara. Dari segi psikomotorik, dengan mendemonstrasikan berpidato, peserta didik dapat berpidato hasil karyanya sendiri dengan mimik dan intonasi yang tepat. Yang kedua, dengan mencermati video berpidato, peserta didik dapat mengetahui cara berpidato dengan baik dan benar. Karakter peserta didik yang diharapkan dari pembelajaran ini yang pertama, rasa ingin tahu, yang kedua, komunikatif, yang ketiga, tanggung jawab, dan yang keempat, demokratis. Materi pembelajarannya yaitu Bahasa Indonesia dengan materi berpidato. Model pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran ini yaitu inquiry learning dengan pendekatan saintifik dan metode pembelajaran demonstrasi, tanya jawab, dan penugasan. Strategi yang digunakan yaitu cooperative learning. Sumber pembelajaran yang digunakan berasal dari buku siswa dan buku guru kelas 6 tema 2 yaitu Persatuan dalam Perbedaan. Dan video berpidato tentang kewajiban menuntut ilmu oleh Khalisa dari SD Islamic Center Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran terdapat yang pertama, ada kegiatan pendahuluan, yaitu yang pertama ada guru mengucapkan salam pembuka, lalu berdoa, dan guru mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, guru dan siswa menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang bersesuai dengan tema pembelajaran hari ini. Yang ketiga, ada apersepsi. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa, yaitu pernahkah kalian mendengar sebuah pidato. Yang keempat, ada orientasi, yaitu guru menginformasikan materi yang akan dipelajari hari ini. Yang kelima, ada motivasi. Guru memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik sehingga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat dalam kehidupan siswa. Yang kedua, ada kegiatan inti, yaitu yang pertama, guru menjelaskan materi, yang kedua, guru dan siswa melakukan tanya jawab seputar pidato, yang ketiga, siswa mengamati teks pidato, yang keempat, siswa mengamati video pidato, yang kelima, siswa menggali informasi dari video pidato, yang keenam, membuat karya pidato dengan tema persatuan dan kesatuan. Yang ketujuh, guru menyampaikan hal-hal penting yang harus diperhatikan saat pidato. Yang kedelapan, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk berlatih pidato. Yang kesembilan, beberapa siswa maju untuk berpidato dengan teks pidato yang telah dibuatnya. Selanjutnya yang ketiga, ada bagian penutup.
Nah, di bagian penutup ini yang pertama, siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Yang kedua, guru memberikan soal evaluasi sebagai bentuk umpan balik terhadap proses pembelajaran. Yang ketiga, siswa bersama guru melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung. Pertanyaannya yang pertama, ada bagaimana perasaanmu pada pembelajaran hari ini? Yang kedua, kegiatan apa yang paling disukai dari pembelajaran hari ini? Keempat, guru memberikan tindak lanjut berupa pemberian tugas membuat kumpulan pidato berbentuk clipping. Yang kelima, guru memberikan pesan kepada siswa bahwa siswa harus memiliki rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, guru mengajak siswa untuk berdoa. Dan yang ketujuh, mengucapkan salam penutup. Penilaian berpidato. Di samping saya sudah terdapat tabel skala penilaian berpidato. Di dalam tabel skala penilaian berpidato ada komponen yang dinilai. Yang pertama itu ada aspek bahasa pidato. Di dalam aspek bahasa pidato ini ada 4 poin. Yang pertama itu ada poin lafaz dan intonasi. Yang kedua itu ada pemilihan kata. Yang ketiga itu ada struktur kata. Dan yang keempat itu ada gaya bahasa dan pragmatis. Sedangkan yang kedua itu ada aspek isi. Di dalam aspek isi ini ada 4 poin. Yang pertama itu ada hubungan isi dengan topik, yang kedua ini ada struktur isi, yang ketiga itu ada kuantitas isi, dan yang keempat itu ada kualitas isi. Sedangkan yang ketiga aspek penampilan. Di dalam aspek penampilan ini ada 4 poin. Yang pertama itu gerak-gerik dan mimik, yang kedua itu ada hubungan dengan pendengar, yang ketiga itu ada volume suara, dan yang keempat itu ada berjalannya pidato. Nah, selanjutnya itu ada skala penilaian. Di dalam skala penilaian ini ada 5 rentan. Yang pertama itu rentang siswa ini sangat kurang. Yang kedua itu rentang siswa ini masih kurang. Yang ketiga itu rentang cukup, yaitu siswa sudah cukup. Yang keempat itu rentang baik, yaitu berarti siswa sudah baik dalam berpidato. Yang kelima itu rentang sangat baik, itu berarti siswa ini sudah sangat baik dalam berpidato. Nah, yang selanjutnya itu ada catatan. Tabel catatan ini apabila guru memberikan catatan kepada siswa. Yang terakhir itu ada tabel skor. Tabel skor ini berarti total keseluruhan skor yang diberikan guru untuk siswa. Nah, dalam proses pembelajaran kemarin sudah ada penampilan berpidato dari Hania Kamila Hasim. Hania Kamila Hasim ini untuk komponen yang dinilai, untuk lafaz dan intonasi ini sudah sangat baik. Nah, yang untuk pemilihan kata juga sudah sangat baik, untuk struktur kata sudah sangat baik, dan gaya bahasa dan pragmatis ini sudah sangat baik. Nah, untuk isi, hubungan isi dengan topik yang dibawakan Hania ini sudah baik sesuai dengan yang dianjurkan guru. Yang kedua itu ada struktur isinya juga sudah seperti apa yang guru sampaikan. Yang ketiga itu ada kuantitas isi, kuantitasnya juga sudah baik, kualitas isinya juga sangat baik. Nah, untuk penampilan gerak-gerik dan mimik Hania ini sudah cukup, tapi masih ada kekurangan, yaitu kurang bersemangat dalam menyampaikan pidato. Nah, yang kedua itu ada hubungan dengan pendengar. Hubungan dengan pendengar ini juga baik, tapi kekurangannya itu karena kurangnya bersemangat, maka dia menyampaikan hanya seperti untuk dirinya sendiri. Nah, yang ketiga itu ada volume suara. Volume suaranya ini sudah baik, sudah lantang, dan sudah jelas. Nah, yang terakhir itu berjalannya pidato ini Hania sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan guru. Nah, yang terakhir ada lampiran. Di lampiran ini terdapat materi pembelajaran, yaitu berisikan pengertian pidato, tujuan pidato, kerangka pidato, dan langkah-langkah membuat naskah pidato. Yang kedua ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang pertama, siswa diminta untuk membuat naskah pidato yang kemudian akan ditampilkan di depan kelas. Yang kedua, siswa diminta untuk mengerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh guru. Kemudian terdapat media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan yaitu teks pidato sebagai contoh untuk membuat naskah pidato, dan yang kedua, video pidato sebagai contoh menampilkan naskah pidato yang telah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Ya, connecting.
Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini yang mau memimpin doanya? Saya, Bu. Kiano, ayo Kiano dipimpin doanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Kiano yang telah memimpin doa pada siang kali ini. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Haniah Kamila Hashim, Hadir. Kiano Azamaraya, Tirta Ramadan. Bu, sakit, Bu. Oh, sakit. Habis Ya udah, kita doakan semoga Tirta Ramadan cepat sembuh dan bisa berkumpul lagi untuk belajar bersama-sama bersama kita. Nah, sebelum memulai kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya anak-anak. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia untukmu. Nah, Ibu pengen tanya nih, sebelum memulai pembelajaran, Ibu pengen tanya, di sini ada nggak sih yang sudah pernah mendengar pidato? Ayo, siapa yang udah pernah mendengar pidato? Kiano, Hania, siapa yang sudah pernah mendengar pidato? Ya, pasti kalian semua sudah pernah mendengar pidato. Contohnya seperti kayak apa Kiano? Kayak pidato presiden yang biasanya diselenggarakan di istana. Terus ada yang apa lagi? Nah, biasanya juga ada di kepala sekolah biasanya suka menyampaikan pidato-pidato. Nah, untuk kali ini kita akan membahas materi yaitu tema 2, subtema 1 tentang persatuan dalam perbedaan. Nah, sebelumnya itu kita memotivasi diri kita dulu untuk memulai pembelajaran. Siapa yang mau ngikutin Ibu untuk melakukan kegiatan memotivasi diri? Kiano, Hani, ikutin ya. Semuanya Ibu Guru juga boleh mengikuti. Ikutin ya. 1, 2, kepala, pundak, sikut tangan, sikut tangan, kepala, Pundak. tangan, mata. Ayo lagi. Siapa yang belum konsentrasi? Lagi ya. Kepala, pundak, sikut tangan, kepala, pundak, sikut tangan, tidak. Apa ini? Ayo, siapa yang mau salah? Nah, di sini hampir semuanya udah konsentrasinya udah pelajaran. Nah, selanjutnya Ibu Nadia di sini menyerahkan kepada Ibu Nurul Mutiara Mesya untuk menyampaikan pembelajaran kali ini. Baik, terima kasih Bu Nadia. Ibu izin share screen ya, anak-anak. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan, dan subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, dengan materi pelajaran, yaitu berpidato. Nah, tujuan
pembelajarannya adalah melalui diskusi kelompok, siswa dapat menggali informasi yang terkandung dalam teks pidato dengan benar, dan melalui demonstrasi, siswa dapat berpidato hasil karya sendiri dengan mimik dan intonasi yang tepat. Nah, anak-anak, dari gambar ini, menurut kalian, kegiatan apa yang sedang dilakukan? Berpidato. Pidato. Ini siapa nih? Gambar siapa? Bapak Presiden Jokowi. Joko Widodo. Widodo. Ya. Nah, pidato itu apa sih? Siapa yang tahu? Orang yang ngomong di depan umum. Orang yang ngomong di depan umum. Hani, pintar. Terus Kianu, apa itu pidato, Kianu? Pidato merupakan kegiatan berbicara. Iya, di slide ada ya. Nah, iya, pidato adalah kegiatan berbicara di depan orang untuk memberikan pendapat atau gambaran mengenai suatu hal. Saat berpidato, diperlukan adanya orator dan audiensi. Nah, coba kita lihat gambar sebelumnya ya. Nah, menurut kalian, orator itu yang mana? Ayo, Hani. Hani, Yang menyampaikan. Menyampaikan. Yang menyampaikan, pinter, Hani. Lalu audiensi yang mendengar. Ya, yang mendengarkan orator. Nah, tujuan dari berpidato yaitu memberikan informasi kepada orang lain ya atau pendengar untuk menyampaikan suatu pemahaman berupa informasi kepada pendengar. Yang kedua ada tujuan persuasif atau berupa ajakan, yaitu mempengaruhi pendengar agar mengikuti saran atau propaganda yang diungkapkan oleh orator. Lalu ada tujuan untuk hiburan atau rekreasi, yaitu membuat orang lain senang dengan pidato yang dibaca yang sedang ditampilkan. Nah, setelah mendengar pidato, maka orang lain akan senang. Nah, itu tujuan dari pidato berupa rekreasi atau hiburan. Nah, balik lagi. Di sini ada kerangka pidato. Nah, kerangka pidato itu adalah catatan tentang pokok-pokok isi pidato yang disusun sesuai dengan urutan yang dikehendaki. Nah, ada berapa kerangka pidato? Ayo. Hani, Kianu. Ada 3. Apa aja? Hani. Pendahuluan, isi, penutup. Pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, di bagian pendahuluan biasanya itu isinya apa aja ya? Salam. Salam pembukaan. Lalu kalimat pembuka. Diisi adalah kegiatan Menyampaikan materi. ya, menyampaikan materi. Lalu di penutup ada apa saja? Salam penutup. Penutup dan kalimat penutup dan salam penutup. Nah, lalu ada langkah-langkah menyusun pidato. Yang pertama ada menyusun tema atau pokok pembicaraan. Nah, dalam menyusun pidato, yang pertama tema yang ditentukan itu disesuaikan dengan peristiwa atau kegiatan yang melatar belakangi pidato. Misalnya, kelihatannya ke upacara Hari Pahlawan. Nah, berarti tema atau pokok pembicaraan dari pidato adalah tentang Hari Pahlawan. Iya, Hari Pahlawan. Begitu pula yang lainnya, Hari Guru,
atau hari-hari besar lainnya. Lalu yang kedua ada mendaftarkan pokok isi yang akan disampaikan dalam pidato. Nah, mendaftarkan pokok isi yang disampaikan dalam pidato ini yang tadi sudah kita diskusikan, yaitu pendahuluan, isi pidato, dan penutup. Lalu ada menentukan tujuan pidato, seperti yang sudah didiskusikan kita juga. Nah, yang keempat ada menyusun kerangka pidato. Nah, yang kelima ada mengembangkan kerangka pidato menjadi naskah. Oke, selanjutnya ini ada contoh pidato. Nah, Hani, Kianu, coba mana yang termasuk salam pembuka, yang termasuk ke dalam daftar salam pembuka? Assalamualaikum. Ya, lalu yang kalimat pembuka? Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat halu asih. Ini adalah pendahuluan. Lalu yang hadirin berbahagia sampai dengan hadirin yang saya hormati. Nih, yang tidak tepat untuk memimpin termasuk ke dalam isi pidato. Lalu yang bawah ini, yang hadirin yang saya hormati, demikianlah sampai wassalamualaikum. Penutup. Masuk ke dalam Penutup. Yang ini kalimat penutup dan yang ini salam penutup. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, sudah paham semuanya? Sudah. Ya, baik. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Husnun. Terima kasih ya anak-anak. Dengeran nggak suaranya? Kedengaran. Oke, di sini Ibu punya contoh video berpidato. Kalian bisa simak dulu ya videonya. Juga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya berbagi sedikit pidato yang berjudul Kewajiban Menuntut Ilmu. Ilmu sangatlah penting bagi seseorang. Ilmu adalah cahaya dalam kegelapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi farizatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Untuk itu, maka kewajiban kita adalah mencetak pola pikir kita agar menjadi orang yang berpengetahuan luas, yang siap menghadapi tantangan zaman, arus globalisasi, serta perkembangan teknologi yang semakin canggih. Sebagai penerus bangsa, kita harus menjadi anak bangsa yang berkualitas dan memiliki cita-cita yang tinggi demi masa depan kita yang cerah nanti. Oleh karena itu, sahabat, kita tidak boleh bermalas-malasan dalam belajar agar bisa menjadi orang yang sukses dan mempunyai prestasi yang banyak. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Utulubul ilmi minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Demikian pidato singkat ini. Mohon maaf apabila ada kata atau ucapan yang kurang baik bagi hadirin. Saya sudahi dengan sebuah pantun. Pak Dadang makan ketan, dimakannya setelah mandi. Kalau masih ada kesempatan, kita akan berjumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kianu, Hania. Ya, Bu. Ya, bagus gak tadi penyampaian pidatonya menurut kalian? Bagus. Bagusnya kenapa? Dengan intonasi yang Isinya bagus. Ya, nggak terus ya berbicaranya bagus. ya suaranya lantang ya. Terus tadi ekspresif, mukanya dia enggak tegang. Terus apa lagi? Pelafalannya jelas ya. Ya enggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, jadi kalau berpidato itu suaranya harus lantang, terus ekspresif, mimik wajahnya tidak boleh tegang. Terus di setiap katanya itu ada penekanan. Tadi kan pas penyebutan kata wajib, yaitu ada penekanan. Terus pelafalannya harus jelas. Ya. Iya, Bu. Oke, tadi kan kalian sudah menyimak video yang dibacakan oleh Kalisa. Nah, coba sekarang kalian tuliskan apa sih isi dari pidato yang sudah dibacakan Kalisa tadi. Udah, Bu. Oke, coba judul dari pidato tadi apa? Kewajiban menuntut ilmu. Kewajiban. Iya, betul. Judulnya kewajiban menuntut ilmu. Isinya apa? Isi pidatonya. Ilmu sangat penting bagi kehidupan seseorang. Ya, terus Ilmu selanjutnya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. iya, terus ada lagi? Apalagi? Sebagai penerus bangsa, kita harus menjadi anak bangsa yang Berkualitas dan mempunyai cita-cita demi masa depan yang cerah. iya, betul. Terus Tidak boleh bermalas-malasan dalam belajar agar menjadi orang yang sukses dan mempunyai prestasi yang banyak. iya, betul. Nah, selanjutnya, untuk kegiatan selanjutnya, Ibu serahkan kepada Ibu Dian. Terima kasih. Oke, tadi kan kalian sudah melihat video tentang pidato. Nah, coba sekarang Kianu sama Hani bikin pidato tentang tema persatuan dan kesatuan, oke? Ya, Bu. Oke, Ibu beri waktu 5 menit ya. Sudah selesai, Kianu? Kianu, Hani? Belum, Bu. Oke, sudah ya. Oke, tadi kan kalian sudah bikin pidatonya ya. Anak-anak, kalau kita berpidato di depan khalayak umum, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Nah, yang pertama, dalam membaca naskah. Sebelum kalian berpidato, kalian harus membaca naskahnya terlebih dahulu. Agar kalian tahu apa isi dari naskah itu.
Nah, yang kedua, mengetahui hal-hal penting. Nah, hal-hal penting ini seperti tujuan dari pidato itu, kemudian nama acaranya, dan undangan yang hadir yang ada di dalam naskah. Yang ketiga, menggunakan intonasi yang tepat. Nah, ketika berpidato, kalian harus menggunakan intonasi yang tepat. Pada saat misalnya kalian menyampaikan pidato tentang pahlawan nih, jadi kalian harus menggunakan intonasi yang tinggi dan kalian juga harus bersemangat untuk membawakan pidatonya. Kemudian yang keempat, pandangan mata. Pandangan mata kalian dalam berpidato itu harus menghadap audiensnya, jangan berpaku pada teksnya. Oke, karena kalian tadi sudah membuat pidatonya, Ibu minta kalian untuk membacakan isi dari pidatonya. Sebelum itu, Ibu beri waktu kalian untuk berlatih terlebih dahulu, oke? Iya, Bu. Sudah siap untuk berpidatonya? Ayo, siapa yang mau coba untuk menyampaikan pidatonya? Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan nikmat sehat kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah pidato dengan judul Persatuan dan Kesatuan di Sekolah. Dengan diadakannya peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, harapannya kita dapat meningkatkan daya juang terhadap perjuangan di era kemerdekaan. Untuk melakukan perjuangan tersebut, kita perlu mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Hadirin yang berbahagia, jika kita mengenang perjuangan para pahlawan yang telah gugur melawan penjajah, terlintas di benak kita adanya semangat persatuan, seluruh jiwa dan tenaga mempersatukan bangsa Indonesia. Untuk menghargai jasa para pahlawan, kita sebagai generasi penerus hendaklah meneruskan perjuangan mereka. Sebagai perwujudan nyata, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan kita. Salah satunya adalah di sekolah. Jika semangat kebersamaan sesama warga sekolah sangatlah penting untuk dijaga. Rasa solidaritas dan kekeluargaan untuk memperjuangkan cita-cita bersama. Besar harapan akan terciptanya persatuan dan kesatuan di sekolah ini. Demikian pidato dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Jadi si pidato yang tadi disampaikan oleh Hani itu tentang persatuan dan kesatuan. Coba kalian sebutin apa saja persatuan dan kesatuannya dari isi pidato tadi. Ayo Kianu.
mempertahankan negara bersama-sama, rakyat Indonesia mempertahankan negara kita. Iya, oke, benar. Nah, jadi isi pidato itu tentang menjaga rasa kekeluargaan tetap terhadap sesamanya. Terus juga menjaga solidaritas agar tercapainya dan terjaganya rasa persatuan bangsa. Oke. Pembelajaran hari ini Ibu serahkan ke Ibu Viola. Baik, terima kasih Ibu Dian. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, tadi kita sudah mempelajari apa aja sih? Ayo, yang pertama, Kiano, Hani, mengetahui pengertian pidato. Yang kedua, langkah-langkah menyusun Pidato. Terus isi kerangka Pidato. Terus tadi kalian membuat pidato dan kalian juga berpidato dengan teks pidato yang telah dibuat. Nah, kalian udah pada paham kan semuanya tentang pidato? Sudah belum? Sudah. Ya, alhamdulillah udah pada paham ya semuanya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan soal yang akan Ibu kirim melalui WhatsApp group. Nanti kalian kerjakan ya. Dan kalau sudah selesai, kalian foto, terus kalian kirim ke nomor WhatsApp Ibu ya. Sekarang coba kalian kerjakan. Karena Ibu sudah mengirim melalui grup WhatsApp. Silakan anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Udah pada selesai belum nih mengerjakan soalnya? Sudah, Bu. Udah, alhamdulillah udah pada kelar ya mengerjakan soalnya. Nah, sekarang Ibu mau nanya lagi nih, bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran hari ini? Happy gak? Seru gak? Senang. Seru. Alhamdulillah kalau pada happy ya. Nah, kegiatan apa sih yang paling kalian sukai dalam pembelajaran hari ini? Apa yang kalian sukai? Ya. Terus apa lagi? Selain berpidato, terus apa lagi? Membuat pidatonya seneng nggak? Pidato. Iya. Alhamdulillah ya kalau kalian sekarang pada senang, terus seru juga pada pembelajaran hari ini. Terus kalian juga banyak juga kegiatan-kegiatan yang kalian sukai pada pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan PR kepada kalian, yaitu membuat kumpulan pidato berbentuk clipping. Jadi kalian kumpulin dulu nih kumpulan-kumpulan pidato. Setelah itu kalian print, lalu kalian tempelin ke kertas HVS dan kalian bentuk clipping ya. Oke anak-anak? Video. Ya, Bu. Dan untuk pengumpulannya itu dikumpulkan minggu depan. Jangan lupa ya dikerjakan PR-nya. Ya, Sekarang Bu. Ibu juga mempunyai pesan untuk kalian. Kalian sebagai siswa harus memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Dalam kehidupan sehari-hari apa aja sih rasa persatuan dan kesatuannya itu? Yaitu yang pertama, saling menghargai, menyayangi antar sesama keluarga. Yang kedua, selalu berusaha untuk bertutur kata yang sopan kepada sesama manusia. Yang ketiga, berusaha untuk menjaga kerukunan anggota keluarga maupun lingkungan sekitar. Itu ya anak-anak. Dapat dipahami? Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, nah alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doanya? Yano apa Hani? Hani? Oh, doa. Ya, doa, mimpin doa. Silakan Hani mimpin doanya. Sebaiknya sebelum kita mengakhiri pelajaran, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai.
Doa selesai. Alhamdulillah, terima kasih ya Hani telah memimpin doanya. Nah, sekian pembelajaran hari ini dan jangan lupa ya kerjakan PR-nya di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Guru. Sama-sama anak-anak.